Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Nah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menginfokan tentang adanya PPG Prajabatan Gelombang kedua. Nah bagaimana informasinya? Yuk mari kita simak video. Teman-teman, seperti informasi di awal bahwa ada kabar PPG Prajabatan Gelombang kedua itu saat ini sedang dibuka. Nah, sebelum kalian mendaftar, yuk simak dulu atau cek segera ketentuannya. Teman-teman, PPG Prajabatan 2022 Gelombang 2 merupakan bagian daripada PPG Prajabatan Gelombang sebelumnya, yaitu Gelombang 1. Nah, PPG Prajabatan Gelombang 2 ini belum bisa dilaksanakan sebab saat ini masih sedang berlangsung tes seleksi PPG Prajabatan Gelombang 1. Namun, sejak tanggal 26 Agustus kemarin, PPG Prajabatan Gelombang 2 sudah dibuka. Sekarang kita cek ketentuannya. Ya, seiring dengan itu ya teman-teman, saat ini PPG Prajabatan 2022 Gelombang 1 masih dalam tahapan pengumuman hasil seleksi tes substantif, yaitu yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus kemarin. Dan sekarang sedang diumumkan juga jadwal untuk tes wawancara. Nah, ada pun seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 Gelombang 1 yang saat ini masih dalam tahapan seleksi itu diantaranya adalah selain yang tadi pengumuman tes substantif pada tanggal 18 Agustus, juga saat ini sedang berlangsung tentang jadwal wawancara, yaitu jadwal seleksi wawancara yaitu pada tanggal 22 sampai 25 Agustus. Kemudian setelah itu pelaksanaan tes wawancara itu dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 12 September 2022. Nah, setelah wawancara itu selesai, maka akan ada lagi pengumuman hasil tes wawancara yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 15 September 2022. Setelah itu, konfirmasi untuk bersedia mengikuti PPG Prajabatan itu diberikan waktu mulai pada tanggal 19 September sampai dengan 22 September. Nah, setelah melakukan konfirmasi, maka akan ditetapkan penetapan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, yaitu pada tanggal
23 September tahun 2022. Setelah penetapan sebagai mahasiswa itu diputuskan oleh LPTK-nya, maka akan ada lagi diberikan kesempatan jadwal untuk lapor diri ke LPTK, yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 30 September 2022. Setelah melapor diri, maka nanti akan ada lagi orientasi mahasiswa yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober. Nah, kemudian perkuliahan semester 1 PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 itu dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022. Nah, kalau sudah demikian, maka Anda sudah resmi menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, sekarang PPG Prajabatan untuk gelombang kedua sudah mulai dibuka, yaitu pada tanggal 26 Agustus kemarin, dan PPG Prajabatan gelombang kedua ini dibuka untuk guru honor yang tidak terdaftar di Dapodik, dan juga dibuka untuk pelamar yang memiliki linearitas ijazah yang sesuai. Nah, jadi karena PPG Prajabatan gelombang kedua ini diperuntukkan untuk guru honor yang tidak terdaftar di Dapodik dan juga bagi guru atau pelamar yang mempunyai linearitas ijazah yang sesuai, maka PPG Prajabatan gelombang kedua ini memiliki persyaratan yang harus dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi. Jadi apa saja itu syarat-syaratnya? Mari kita lihat video selanjutnya. Nah, syarat dan ketentuan ini sudah sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Kemendikbudristek melalui laman Kemendikbud PPG Prajab 2022. Nah, apa saja syaratnya? Yuk kita lanjutkan videonya. Nah, syarat dan ketentuannya itu adalah pertama, warga negara Indonesia berarti dibuktikan dengan KTP. Kemudian tidak pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian berusia maksimal 32 tahun terhitung tanggal 31 Desember 2020.
Syarat berikutnya adalah memiliki ijazah dengan kualifikasi sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Porlabdikti, atau terdata pada basis data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan sarjana perguruan tinggi luar negeri. Syarat berikutnya adalah memiliki IP minimal 3,00 dan kemudian nanti melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada saat lapor diri. Kemudian juga harus memiliki surat keterangan baik dari kepolisian yang nantinya akan diserahkan pada saat lapor diri. Juga harus memiliki surat keterangan bebas dari narkotika, zat-zat aditif dan atau singkat narkoba, dan juga itu diserahkan pada saat lapor diri. Selanjutnya adalah menandatangani fakta integritas. Kemudian yang berikutnya mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Nah, itulah tadi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon peserta PPG Prajabatan gelombang kedua. Adapun cara daftarnya, calon peserta wajib memiliki alamat pos elektronik atau dikenal dengan email yang aktif. Kemudian melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah masuk ke laman tersebut, pilih saja menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran melalui aplikasi SIM PKB. Nah, pada tahapan ini, data NIK calon peserta akan diverifikasi secara otomatis dan akan berhasil terbentuk jika data calon tersebut dinyatakan valid. Maksudnya data calon yang dari nomor 1 calon peserta emailnya itu sudah aktif betul. Kemudian kedua, dia melakukan
pendaftaran melalui BPG, https BPG, Kemdikbud.go.id, kemudian daftar peraja. Lalu yang ketiga itu verifikasi tentang NIK. Nah, kalau yang ketiga ini sudah dinyatakan valid, maka otomatis akun SIM PKB-nya sudah terbentuk. Nah, ketika akun SIM PKB Anda sudah terbentuk berdasarkan data yang Anda kirimkan tadi itu dan diverifikasi sudah valid, maka Anda harus menunggu dulu beberapa saat karena nanti akan dikirimkan username dan password dari admin BPG Prajabatan melalui email yang Anda daftarkan tadi. Nah, setelah itu Anda terima, maka silakan kembali login melalui aplikasi SIM PKB dan gunakanlah username serta password yang telah dikirimkan melalui email tersebut untuk masuk ke aplikasi SIM PKB. Nah, kemudian setelah Anda masuk ke dalam aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan lewat email Anda, maka setiap tahapan harus menyiapkan biodata diri. Biodata diri yang dimaksud itu adalah KTP. Maka KTP tersebut nanti akan dicantumkan nomor NIK-nya, nomor induk kependudukannya, tetapi juga memfoto KTP-nya. Jadi KTP-nya dipoto kemudian diupload. Kemudian data kemahasiswaan. Data kemahasiswaan yang dimaksud ini adalah NIM Anda. Jadi Anda harus ingat NIM atau nomor induk mahasiswa Anda saat masih menjadi mahasiswa. Kemudian juga harus menyiapkan tentang bidang studi yang akan nanti dipilih pada saat BPG. Nah, bidang studi ini nanti harus disesuaikan dengan jurusan Anda pada saat Anda kuliah, sesuaikan dengan ijazah yang Anda miliki saat menyelesaikan sarjananya. Kemudian data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, kemudian menjadi anggota dari suatu organisasi, atau bahkan menjadi sukarelawan dalam bidang pendidikan, dan mungkin juga pernah melatih atau mengembangkan orang lain, dan juga hobi, semuanya itu tetap dimasukkan, diinput atau dibuat dalam biodata diri sebagai data pendukung. Dan pelatihan, situs sertifikatnya juga diminta untuk diupload. Nah, berikutnya adalah pemilihan tempat lokasi tes substantif.
Nah, di sini ada banyak pilihan dan pilihan ini disesuaikan dengan tempat tinggal yang Anda saat ini. Kemudian karena tes ini dilaksanakan secara luring. Berikutnya, setelah memilih tempat lokasi untuk tes substantif, Anda juga harus melakukan tes esai. Jadi mengisi pertanyaan-pertanyaan esai. Nah, ingat, untuk menjawab pertanyaan esai ini, Anda harus mengcopy soal tersebut ke dalam Word. Supaya apa? Supaya Anda bisa menjawabnya di Word, kemudian Anda copy, masukkan ke aplikasi. Demikian seterusnya sampai dengan selesai. Atau Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Nanti akan saya masukkan dalam deskripsi bagaimana cara menjawab tes secara esai dalam rangka seleksi PPG Prajabatan. Nah, setelah semuanya lengkap, tinggal mengunggah berkas. Berkas yang diunggah itu antaranya adalah foto terbaru dengan pakaian formal, yaitu pakaian berkemeja putih dan pakai dasi. Kemudian latar belakangnya adalah biru dengan ukuran file 1 MB. Kemudian juga mengunggah tentang fakta integritas, di mana fakta integritas ini sudah disediakan oleh admin. Kemudian kalian mendownload, kemudian kalian ketik isinya, biodatanya tentang diri kalian. Kemudian kalian print, setelah itu diberikan materai 10.000 dan kemudian tanda tangani. Setelah ditandatangani, silakan kalian upload dalam bentuk PDF sesuai dengan arahan yang diberikan pada saat mengupload berkas tersebut. Selain itu ada lagi yang berkas diunggah, yaitu bagi mereka yang lulusan dari luar negeri, maka yang harus diunggah adalah SK penyetaraan ijazah luar negerinya dan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal. Nah, setelah semua berkas diunggah, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih saat melakukan pendaftaran. Semua ini dilakukan oleh sistem, dan jika dinyatakan valid atau linear, maka selanjutnya adalah melakukan tes esai. Jika tidak valid, maka sistem akan menjawab bahwa itu tidak bisa dilanjutkan dan Anda tidak bisa menyelesaikan program pendaftaran PPG Prajabatan selanjutnya.
Setelah diverifikasi valid dan sudah menjawab tes IC-nya, maka diminta untuk melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substantif. Tetapi semua itu dilakukan setelah semua administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Nah, setelah ada pembayaran, nanti juga akan diminta untuk mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB. Nah, kemudian pada belakang kartu tes akan tertera lokasi tempat tes yang dilaksanakan secara luring dan juga ada jadwal tes. Setelah itu semua, pada saat jadwal pelaksanaan tes substantif, Anda juga harus mengikuti tes substantif dan tes lainnya, seperti tes wawancara apabila tes substantifnya sudah lulus. Nah, jadi teman-teman, bila sudah melampaui tes wawancara dan seterusnya, kita harus juga tahu bahwa PPG Prajabatan ini merupakan salah satu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program sarjana atau sarjana terapan. Dan bagi lulusan sarjana pendidikan atau D4 pendidik, program ini bisa diikuti juga oleh lulusan dari sarjana pendidikan dan juga lulusan dari sarjana yang non pendidikan. Nah, semua ini diperuntukkan bagi yang ingin menjadi guru untuk mendapatkan sertifikat profesi atau sertifikat pendidik pada pendidikan usia dini, pendidikan menengah, ataupun pada pendidikan dasar. Nah, pendidikan program ini dinaungi oleh Dirjen Pendidikan Profesi Guru atau PPG yang dibiayai 100% selama 1 tahun. Melansir dari laman PPG, dikatakan bahwa tersedia kuota sebanyak 40.000 mahasiswa. Nah, teman-teman, sekarang PPG Prajabatan Gelombang 2 sudah dibuka sejak 26 Agustus kemarin dan akan berakhir pada tanggal 26 September 2022. Mari kita siapkan berkas, siapkan fisik, siapkan mental, dan juga siapkan diri Anda untuk menjalani tes yang sangat ketat ini, karena Anda bersaing dengan banyak sekali orang-orang yang ingin merebut kesempatan ini agar bisa menjalani PPG Prajabatan dengan dibiayai oleh pemerintah.
kita ingin tegaskan kembali syarat-syaratnya yang harus dipersiapkan ketika ingin mendaftar menjadi mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Silakan simak videonya. Ini juga kita ingatkan kembali tentang cara-cara daftar PPG Prajabatan pada gelombang kedua ini. Silakan disimak videonya. Nah, di sini disampaikan ada beberapa manfaat ketika kita telah mengikuti PPG Prajabatan. Di antaranya adalah mendapatkan sertifikat profesi atau sertifikat pendidik, kemudian bisa meningkatkan kompetensi, di mana kita tahu bahwa ada 4 kompetensi kita sebagai guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai guru yang sudah profesi, dan nanti pada sertifikat nama Anda atau nama kita akan tertera titel GR. Titel GR itu ditaruh di belakang titel kesarjanaan kita. Misalnya namanya adalah Maulida, jadi misalnya Maulida SPD GR. Jadi ciri bagi seorang guru yang sudah mendapatkan sertifikat profesi atau sudah menjalani
PPG prajabatan atau PPG dalam jabatan itu mempunyai hak untuk menampilkan GR-nya di belakang titel kesarjanaannya. Teman-teman, kalau tadi adalah ada 3 keuntungan bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikat profesi, maka sekarang juga ada 5 keuntungan bagi tenaga guru honor yang belum masuk Dapodik. Jadi jangan pesimis ketika Anda tidak masuk Dapodik, karena hal ini membuat keberuntungan bagi Anda. Apa saja keuntungan tersebut? Mari silakan lanjutkan menonton videonya. Dan bagi Anda yang belum pernah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau data Dapodik, maka itu merupakan fresh graduate dalam PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 ini. Nah, keuntungannya itu adalah 1, bisa daftar PPG Prajabatan. Yang kedua, ketika sudah masuk dalam PPG Prajabatan dan lulus, dapat ditempatkan dan ditugaskan di satuan pendidikan manapun yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 2 tahun. Setelah penetapan penugasan diberikan. Ini maksudnya adalah ketika Anda lulus PPG Prajabatan, Anda akan langsung ditempatkan di sebuah sekolah dan dikontrak selama 2 tahun. Nah, itu keuntungan yang kedua. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah lulusan PPG Prajabatan pada jenjang karirnya itu diperuntukkan untuk mengisi formasi guru yang telah pensiun mulai tahun 2022 ini.
Nah, bersyukurlah kalian yang mempunyai kesempatan tersebut, karena diketahui bahwa banyak sekali guru-guru yang pensiun. Maka mereka yang lulusan PPG Prajabatan inilah yang dipersiapkan untuk mengisi formasi tersebut. Nah, kemudian keuntungan berikutnya adalah seorang lulusan PPG Prajabatan langsung tersertifikasi. Maksudnya mereka langsung mendapatkan sertifikat profesi sebagai penghargaan atas pendidikan profesi yang mereka laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah lulusan PPG juga bisa ikut seleksi ASN baik CPNS maupun P3K dan dapat memilih jalur karir, apakah sebagai guru ataupun sebagai pimpinan sebuah satuan pendidikan. Nah, selain jenjang karir tersebut, lulusan PPG Prajabatan juga bisa mengisi formasi ASN atau P3K melalui level sebagai guru pertama. Nah, teman-teman, itulah tadi 5 keuntungan ketika seorang guru honor tidak terdaftar dalam Dapodik. Selain itu juga ketika dia mengikuti PPG Prajabatan, dia akan diberikan fresh graduate untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, sejalan dengan PPG Prajabatan gelombang kedua ini,
Dirjen Pendidikan Profesi Guru yaitu Bapak Temu Ismail mengatakan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk mensukseskan jalannya PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Berbagai komunikasi dan kerjasama dilakukan dengan bermacam-macam aliansi, mulai dari aliansi BEM, IMAKIPSI, alumni FKIP, dosen FKIP dan lain-lainnya. Itu gunanya untuk memperlancar kegiatan atau program ini agar berjalan dengan lancar, sehingga yang diharapkan oleh kita semua bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua, itu sesuai dengan peruntukannya. Sekarang kita ingatkan lagi jurusan yang dibuka untuk PPG Prajabatan tahun 2022 ini, yaitu guru SD, guru TK, pendidikan bahasa Indonesia, matematika, pendidikan luar biasa, kemudian penjas, bahasa Inggris, IPA, IPS, PPKN, dan banyak lagi jurusan yang lainnya. Dan bagi kalian yang sesuai dengan jurusan tersebut, silakan untuk mencoba mendaftarkan PPG Prajabatan gelombang kedua ini, asal syaratnya dipenuhi, yaitu tidak terdaftar dalam data Dapodik sekolah. Sebagai informasi, keuntungnya lagi adalah PPG Prajabatan tahun 2022 ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi biaya hidup selama pendidikan itu ditanggung sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, sekarang kita lihat jadwal seleksi PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Di antaranya adalah yang pertama, pendaftaran PPG Prajabatan itu dimulai tanggal 26 Agustus kemarin. Kemudian webinar coaching klinik atau arahan atau sebagai informasi sosialisasi bagaimana teknis pendaftaran dan bagaimana cara pendaftarannya itu sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus kemarin. Yang ketiga adalah pengumuman seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober karena pendaftaran itu
setelah pengumuman tanggal 5 Oktober, pengumuman dari tes seleksi administrasi, maka peserta boleh mencetak kartu peserta yang dimulai pada tanggal 5 sampai 14 Oktober. Kemudian tes substantif dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Oktober. Tapi ingat dulu, sebelum melaksanakan tes substantif atau sebelum Anda mencetak kartu peserta tes substantif, Anda harus membayar dulu biaya tes substantif yang kemarin pada gelombang 1 itu dibebankan dengan biaya Rp200.000. Mudah-mudahan pada gelombang kedua ini juga nilainya sama, yaitu Rp200.000. Jadi sebelum Anda mencetak kartu, biasanya harus membayar dulu biaya itu, baru boleh cetak kartu, kemudian baru bisa mengikuti tes substantif pada tanggal 10 sampai 14 Oktober. Nah, pengumuman tes substantif itu dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022. Nah, selanjutnya adalah jadwal wawancara. Jadwal wawancara akan diumumkan pada tanggal 7 sampai 9 November. Kemudian tes wawancaranya sendiri dilakukan pada tanggal 9 sampai 18 November. Pengumuman tes wawancara akan diumumkan pada tanggal 21 November 2022. Nah, selanjutnya adalah konfirmasi mengikuti PPG Prajabatan, itu diberi waktu mulai tanggal 24 sampai 26 November. Setelah itu akan ada penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, yaitu pada tanggal 28 November. Kemudian mahasiswa atau calon mahasiswa wajib melapor diri ke LPTK. Itu diberi waktu mulai tanggal 29 November sampai dengan 2 Desember 2022.
Nah, setelah ada penetapan dan sudah lapor diri, maka berikutnya adalah ada orientasi mahasiswa baru PPG Prajabatan, yaitu pada tanggal 5 Desember. Kemudian setelah itu akan ada perkuliahan pada tanggal 12 Desember. Nah, jika ada perubahan jadwal atau bagaimana, itu akan dilihat dari laman https ppg.kemdikbud.go.id.